Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan ke-11 pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-11 ini kita akan membahas materi terkait karya tulis ilmiah, yang dimana pembahasannya itu mengandung apa saja sih yang termasuk kepada karya ilmiah dan bagaimana ciri-cirinya, terus apa saja yang tidak termasuk kepada karya ilmiah. Ada definisi, ada jenis, ada syarat dan serta sistematikanya penulisan. Di dalam karya tulis ilmiah pada salindia yang saya bahas di sini, tidak semua ya salindia saya bahas karena salindianya sangat banyak ya. Yang saya buat materi lengkapnya akan saya sajikan pada pematerian online yang akan saya unggah sebagai bentuk file PowerPoint. Kita akan membahas beberapa arti karya tulis ilmiah ini menurut tim dosen bahasa Indonesia. Yang pertama, ada karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Nah, yang di sini jenis karya ilmiahnya itu yang berbentuk di mana bentuknya itu metodenya itu penggunaan metode kajian pustaka, yang dimana sumber-sumbernya itu yang terdapat di dalam buku, menganalisis buku. Ada yang menggunakan penganalisan satu buku, ada juga yang menggunakan pembahasan pematerian yang terkait buku yang harus diriset atau diteliti, seperti itu. Yang kedua, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, hasil pengamatan, penelitian, serta peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dengan menggunakan bahasa yang benar. Nah, kalau karya tulis ilmiah ini yang berbentuk artikel, skripsi, pengertiannya itu lebih mendekati ke sana. Karena di sini ada sebuah pengungkapan sebuah pikiran ya yang menghasilkan pengamatan. Yang dimana itu harus terjun ke lapangan, melakukan observasi, menggunakan sebuah metode pendekatan, metode pelaksanaan, ada metode kuantitatif, kualitatif, dan eksperimen. Hal-hal seperti itu juga dikaitkan dengan sistematika yang sudah ditentukan, disesuaikan dengan lembaga-lembaganya masing-masing. Makanya ini dikaitkan lebih mendekati kepada pengertian karya ilmiahnya kepada skripsi, tesis, disertasi, artikel. Terakhir, karya tulis ilmiah atau disingkat KTI atau juga dalam bahasa Inggris itu scientific paper adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Nah, kalau di sini lebih mendekati kepada makalah populer atau artikel jurnal, yang dimana artikel tersebut atau makalah populer tersebut yang akan dipublikasikan melalui OJS atau website tertentu yang ada tingkatannya, ada SIMPA 5, 4, 3, 2, 1. Itu ada yang terreputasi Scopus, nasional, dan semacamnya. Hal tersebut yang dimana sekarang sedang dikaji banyak selama ini oleh kurikulum, oleh perguruan tinggi, sekaligus sekolah-sekolah menengah atas itu sudah mengkaji dan melibatkan jurnal-jurnal tersebut untuk dikaji oleh siswa dan mahasiswanya. Nah, termasuk pada kalian juga sebagai mahasiswa itu di atas dari siswa karena sebutannya juga maha. Maka dari itu kalian harus sudah memahami terkait tentang penulisan jurnal ataupun artikel ilmiah. Nah, di sini yang termasuk jenis-jenis karya ilmiah itu yang pertama ada esai, makalah, laporan penelitian, artikel ilmiah, kertas kerja, skripsi, tesis, dan disertasi. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu terkait esai.
Esai adalah bentuk tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf tentang suatu topik. Nah, esai di sini kajiannya itu tentang kajian pustaka atau merujuk kepada pada buku-buku yang tertentu yang ada di dalam perpustakaan kampus, perpustakaan nasional maupun perpustakaan daerah-daerah. Nah, di sana kalian mengkaji sebuah buku-buku pembahasan materi atau menurut riset kalian. Nah, esai di sini tidak terdapat rumusan masalah, tidak terdapat tujuan, manfaat, tidak ada. Langsung berbentuknya paragraf, menguraikan penjelasan-penjelasan yang dikaitkan dengan pembahasan yang kalian maksud. Esai itu, bentuk esai itu ya. Bukan esai yang dijadikan soal-soal uraian itu ya. Makanya itu ada kesalahan tafsir ketika penulisan soal itu bukan esai yang harus disebutkan, tapi uraian atau penjelasan lebih tepatnya dalam keilmuan kebahasaan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua adalah makalah. Makalah itu adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan masalah atau topik yang dibahas berdasarkan data lapangan atau kepustakaan. Nah, di sini makalah di sini yang dikaji dengan cukup membaca buku-buku dengan mata kuliah yang berkaitan. Karena makalah di sini biasanya suka ditugaskan oleh dosen-dosen yang mengampu mata kuliah serta harus dipresentasikan di forum ilmiah, yaitu di ruang lingkup formal ya. Yang biasanya ada penulis individual, ada per kelompok. Nah, makalah di sini bukan hanya isinya itu tentang terkait materi saja, tetapi makalah di sini membutuhkan wawasan yang luas, wawasan tambahan. Maka dari itu kalian harus menambahkan disebutnya paragraf penjelas yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ada kalimat topik, ada kalimat penjelas yang terdapat di dalam satu paragraf. Nah, hal penjelasan tersebut itu harus mengacu dan terkait terhadap topik yang kalian bahas. Seringkali yang sudah saya hasilkan laporan-laporan makalah yang dibuat mahasiswa di kampus STI Al-Amar di sini masih banyak yang mengacu bahwa isi makalah itu mengacu terhadap teori-teorinya saja tanpa ada penjelasan tambahan atau wawasan tambahan. Hal itu yang mendampakkan monoton terhadap kalian untuk wawasan kalian, sehingga kalian tidak bisa familiar dalam berpikir, dalam berkarya, begitu. Ya, lanjut. Nah, ada sebuah laporan penelitian adalah karya ilmiah yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan. Nah, laporan penelitian di sini bentuknya bukan berarti sebuah jurnal, bukan berarti sebuah artikel saja, tetapi ada juga berbentuk sebuah laporan pekerjaan praktik kerja lapangan. Nah, praktik kerja lapangan itu ada dua bentuk. Ada berbentuk kertas kerja, ada juga berbentuk laporan penelitian. Nah, kalau laporan penelitian di sini bentuknya itu lebih detail, lebih lengkap. Ada dokumentasinya, ada penjelasannya, kemudian ada profil tempat PKL-nya. Selain PKL juga berbentuk laporan KKN yang pernah yang akan kalian laksanakan nanti di semester 6. Nah, hal-hal tersebut itu berbentuknya laporan penelitian. Kalau kertas kerjanya itu adalah instrumen observasinya. Itu ya. Kemudian ada skripsi. Nah, skripsi di sini yaitu syarat untuk kelulusan strata 1. Namun sekarang menginduk kepada kurikulum kemerdekaan, skripsi itu ada dua, bisa dipilih. Uji kelulusannya itu yang sudah saya alami dan sudah saya kaji di salah satu universitas, itu ada yang menggunakan uji kelulusannya, ada yang menggunakan skripsi, ada yang diganti menjadikan jurnal karya ilmiah yang harus dipublikasikan dengan syarat tertentu. Bersinta 2, bersinta 3, 4, 5. Ada juga sampai sinta 1 kalau kaliannya sanggup. Gitu ya. Itu untuk kelas gelar sarjana. Nah,
sebelum familiarnya strata 1, banyak yang mengambil strata 1 itu ada D3. Nah, D3 itu bentuk laporannya itu tugas akhir berbentuk laporan penelitian gitu. Nah, lanjut kepada tesis. Nah, sedangkan tesis ini adalah lebih mendalam daripada tesis skripsi. Apa yang lebih mendalamnya itu? Pengujian atau pengkajian di dalam tesis ini lebih mendalami kepada hipotesisnya. Hipotesis yang dimana hipotesis tersebut sudah dibentuk sebelum menjadi tesis itu dibentuk dulu menjadikan jurnal. Nah, jurnal tersebut harus dipublikasikan, diseminarkan, dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat keilmuan ya, masyarakat keilmuan bukan masyarakat semuanya, tapi masyarakat keilmuan itu maksudnya yaitu masyarakat yang formal yang ada di ruang lingkup pendidikan. Nah, hal-hal tersebut sudah diuji, sudah diuji kelayakannya, baru dibentuklah menjadi tesis. Nah, itu. Ini untuk syarat kelulusan strata 2 atau S2. Nah, ada juga yang selanjutnya itu disertasi. Disertasi di sini lebih levelnya lebih tinggi dari tesis. Apa yang lebih tingginya? Yaitu syarat untuk pembuatan disertasi itu yang harus kalian lampaui yaitu jurnal karya ilmiahnya itu harus berindeks Scopus, yang dimana isi artikelnya itu, jurnalnya itu berbahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, dan kalian juga memaparkannya juga menggunakan bahasa internasional seperti itu. Dan yang para tamu undangan, terus kalau di sana di dalam seminarnya itu ada pemateri, itu pematerinya dari internasional. Nah, ada artikel ilmiah. Ini adalah karya tulis hasil penelitian ataupun hasil studi pustaka yang dimuat di dalam jurnal ilmiah ataupun bunga rampai. Nah, artikel ilmiah di sini ada dua jenis. Ya, ada artikel ilmiah yang populer. Maksud dari populer di sini yang harus disambit, yang sudah disambit dan harus disambit. Ada artikel ilmiah yang umum. Artikel ilmiah yang umum itu yang hanya kita berbentuk sebuah laporan penugasan sebagai pemberkasan, hal-hal yang tidak perlu layaknya dipublikasikan, artikel ilmiah umum. Nah, kemudian kelanjutannya kertas kerja. Nah, yang sudah tadi saya sekaligus dibahas dari laporan penelitian ya, kertas kerja di sini itu merupakan salah satu jenis karya ilmiah juga. Tapi penyusunannya itu dengan tujuan untuk melaporkan satu kegiatan. Makanya isinya itu observasi, instrumen observasi. Yang dimana instrumen observasi itu ada wawancara, dokumentasi, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri karya ilmiah. Maksud dari ciri-ciri di sini yaitu kejelasan dalam paragrafnya, kelogisan dalam isinya, kelugasan dalam penulisan kalimatnya, objektifnya sesuai dengan penulisannya. Kan ada data, profil datanya itu tempatnya, tanggalnya seperti itu. Objektif itu sama enggak? Ada tidak dalam pada tanggal tersebut kalian melakukan penelitian seperti itu. Sesama itu bisa dibaca dan dipahami oleh semua pembaca. Sistematis itu sesuai dengan urutan pendahuluan, tidak mungkin disimpan di dalam bab 2 gitu. Pendahuluan itu pasti disimpan pada bab 1 yaitu sistematis. Dan tuntas itu sudah diuji kelayakannya. Seperti itu. Barangkali pembahasan materi karya ilmiah dari saya sudah cukup sekian. Bila mana kurang jelas, silakan kalian kaji di dalam sebuah pembahasan materi yang akan saya upload berbentuk salindia. Silakan kalian kaji di sana, bisa mengkajinya. Sekaligus ada daftar pustakanya, buku-buku yang harus kalian baca itu sudah ada, sudah saya sajikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Mohon kerjakan tugas-tugasnya, karena ketika tugas belum selesai kalian tidak bisa mengisi absensi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.